Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat masih dalam bab hibah dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai pada perkataan muallif. Qala al-muallif rahimahullah, fa in tasarrafa fi malihi walau fima wahabahu lahu bi bai'in aw 'idqin aw ibra'in aw arada akhdahu qabla ruju'ihi aw tamallukihi biqaulin aw niyatin wa qabdin mu'tabarin lam yasihha bal ba'dahu. Di sini muallif melanjutkan dari hal yang sebelumnya dalam masalah hibah antara anak dengan orang tua, di mana sebelumnya muallif mengatakan bahwa ayah boleh mengambil dan memiliki harta anaknya. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita jelaskan sebelumnya. Dan dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna auladakum min kasbikum." Anak kamu adalah hasil jerih payahmu. Juga dalam hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang anak yang ayahnya sering mengambil hartanya, "Anta wa maluka li abika." Hartamu dan kamu adalah milik ayahmu. Tapi dengan syarat tidak boleh memudaratkan si anak dan tidak terganggu kebutuhannya. Artinya harta yang diambil oleh orang tua, oleh ayah tadi, tidak sampai membuat hidup anak itu menjadi susah. Ya, dan sudah kita jelaskan sebelumnya apa maksudnya itu. Di mana bila anak hanya punya satu-satunya kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk memenuhi kehidupan kesehariannya, memudahkan kesehariannya, lalu ayahnya mengambil, ini tentu tidak boleh. Tapi kalau anak punya dua kendaraan roda 4, ya, maka ayah boleh mengambil satu. Kemudian muallif melanjutkan dalam masalah hal ini, fa in tasarrafa fi malihi, jika seorang ayah melakukan perbuatan hukum fi malihi pada harta anaknya, walau fima wahabahu lahu, walaupun pada harta yang telah dihibahkannya untuk anaknya. Artinya tadi kan sebelumnya dibolehkan ayah mengambil harta anaknya. Sekarang bila dia melakukan perbuatan hukum, ingin diambil, kemudian ingin dia jual atau dia sewakan pada harta anaknya tadi, walaupun harta itu adalah harta yang sudah dihibahkannya. Ya, ayah menghibahkan rumah kepada anaknya. Lalu rumah tersebut karena tidak, anak umpamanya jauh dari itu tempat kerjanya, sehingga rumah itu disewa kosong. Lalu ayahnya membersihin dan disewakannya. Walau ini sudah balik nama menjadi nama anak, status sertifikatnya, tapi ayah boleh menyewakan. Dan tetapi di sini muallif menjelaskan ada persyaratannya. Bibai'in, baik dengan cara menjual, dijualnya rumah tersebut. Au idqin,
atau dengan cara memerdekakan. Ini adalah dalam kasus budak. Au ibra'in, atau dengan cara pemutihan. Si anak memberikan pinjaman, atau anak ada memiliki piutang pada orang lain. Ya, umpamanya ada yang menyewa kontrak kepada anak rumah atau pinjam uang, kemudian ayahnya tahu, lalu ayahnya mengatakan kepada orang yang berutang kepada anaknya tadi, utang kamu kepada anakku sudah aku putihkan. Ya, ini bagaimana hukumnya? Au arada akhdahu qabla ruju'ihi, atau dia ingin menguasainya, ingin diambil. Jadi dijual atau diputihkan atau ingin diambil. Ya. Sebelum dia rujuk. Kalau untuk dihibahkannya, tadi dia menghibahkan rumah dan dia tidak rujuk dari hibahnya. Dia tidak mengatakan saya tarik kembali hibah rumah ini kepada anakku. Tidak. Au tamallukihi biqaulin, atau sebelum dia memilikinya dengan perkataan atau niat dan menerima yang muktabar itu tidak sah. Ya. Maksudnya ini, kalau tiba-tiba si ayah tadi menjual rumah anaknya tadi, menurut mu'allif ini tidak boleh. Karena statusnya belum menjadi milik si ayah. Tapi kalau ayah, umpamanya rumah tadi hibah, ayah mengatakan saya rujuk dari hibah. Kalau rujuk berarti kembali menjadi milik si ayah. Si ayah boleh menjualnya, atau boleh memutihkannya, ya, atau boleh mengambilnya kembali. Atau sebelum dia memilikinya dengan ucapan dan dengan terima. Ya, mobil masih dipakai oleh anak ke kantor. Lalu si ayah bikin iklan online, mobil ini dijual, ini syarat, ini spesifikasinya. Sebelum si ayah mengatakan kepada anaknya, ini mobil jadi milik ayah ya, walaupun itu dengan keringat si anak membelinya, dan namanya pun nama anak. Kalau ayah mengucapkan bahwa ini mobil milik ayah dan ayah ingin jual, itu sah. Tapi kalau tidak ada dan tidak diterima oleh ayah, menurut mu'allif, ini tidak sah. Ya, karena sama saja dia menjual barang yang belum diterima dan dikuasainya. Andai nanti dia iklankan, dia jual mobil ini, ya, ada yang membeli dengan harga yang sudah transfer uang ke si ayah ini. Qadarallah, mobil tadi di kantor dicuri, atau mobil tadi terjadi sesuatu di kantor, umpamanya banjir, dan mobil tidak bisa diselamatkan, terendam banjir. Ya, ini tentu gharar dalam jual beli tidak boleh. Maka bagaimana si ayah tadi bisa baru boleh menjualkannya? Itu teleponnya anak. Jadi anak, ya iya ayah, ayah butuh uang sekian, ya, itu mobil kamu mana? Ini di kantor sama aku, kata anaknya. Minta sopirmu kirim ke rumah, ayah mau jual. Siap, tidak apa-apa ya. Ya, dan kata Nabi bahwa saya dan harta saya milik ayah. Silakan ayah jual, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ya, kalau saja Ismail menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim ayahnya, ini dia cuma menyerahkan mobilnya dengan hati yang tidak dongkol kepada ayahnya. Ya, dia kirim ke rumah. Setelah itu ayah mengiklankan dan dia bertransaksi jual beli dengan yang online tadi, itu baru boleh.
Adapun belum diterima ayah, belum dikuasai si ayah, maka ini jual belinya tidak sah menurut muallif, bal ba'dahu, tetapi setelah dikuasai dan diterima oleh ayah, dimiliki baik dengan perkataan atau dengan niat dia miliki, dan dia terima, dia kuasai barang tersebut, baru boleh dia menjualkannya. Ya, sedikit lagi. Kemudian muallif melanjutkan, walaysa lil waladi mutalabatu abihi bidainin wa nahwihi illa binafaqatihi alwajibati alaihi fa inna lahu mutalabatahu biha wa habsahu alaiha. Dan tidak boleh, tidak halal, dan tidak dibenarkan oleh syariat seorang anak meminta kepada ayahnya hutang ayahnya dan semisalnya. Ya, ayah pinjam uang kepada anaknya 10 juta. Ya, ini si anak tidak boleh nuntut. Tapi kalau anak butuh, minta enggak boleh. Ayah hutang kapan bayar nih? Jangan. Karena itu hartanya dia. Anta wa maluka li abika. Wa inna auladakum min kasbikum. Nabi SAW. Kamu, hartamu milik ayahmu. Dan anakmu, kata Allah kepada ayah, kepada orang tua, anakmu adalah bagian dari jerih payah usahamu. Ya. Tapi kalau si anak butuh, boleh dia minta, tapi dengan cara yang halus. Dengan mengatakan mungkin, ya, ini cucu-cucu ayah, uang sekolahnya belum bayar bulan ini, pesantren udah nagih ayah. Ya. Dan qadar Allah, hari-hari ini, bulan-bulan ini, pandemi makin berasa, sehingga pendapatan berkurang, tidak cukup untuk melunasi sekolah cucu-cucu ayah. Itu boleh. Tapi kalau terus terang minta, tidak boleh. Ya, hutangnya mana? Tidak boleh. Dan ibu sama dalam hal ini. Walaupun di sini muallif hanya mengkhususkan adalah ayah. Tetapi Syarih Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan ibu juga sama posisinya. Karena Rasulullah SAW menempatkan bakti anak kepada ibunya lebih 3 level, 3 derajat daripada kepada ayahnya. Ummuka, 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 kemudian baru abuka. Ketika sahabat menanyakan, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian ya Rasulullah, setelah itu ibumu. Setelah itu ya Rasulullah, ibumu lagi. Sudah 3 kali. Kemudian baru bapakmu. Maka bila mu'alif di sini menjelaskan adalah ibunya, ya, tapi syarih Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan ini lebih sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, dengan ruh, dengan maqasid syar'iyyah, ini yang lebih sesuai. Bukan hanya bapak saja, ibu juga begitu. Ibu umpamanya pinjam uang kepada anak 100 juta. Ibu kebutuhan umroh dan hajinya, ya, atau umroh di bulan Ramadan, dia bersama dengan suaminya atau dengan orang tuanya, dengan kakek Anda, dia pinjam. Ini tidak boleh Anda menagihnya. Ya. Baik menagih secara langsung ataupun menagihkannya melalui pihak pengadilan, lebih-lebih lagi. Maka berita yang kita dengar, yang kita baca belakangan hari-hari, yang beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, tentang anak yang memenjarakan orang tuanya atas tuntutan hutang, maka itu tidak sesuai dengan spirit dan ruh daripada jiwa seorang muslim.
di mana Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapak, kecuali binafaqatihi alwajibati alaihi, fa inna lahu mutalabatahu biha wa habsuhu alaiha wa habsahu alaiha, kecuali dalam satu kondisi, untuk nafkah yang wajib atas si anak. Si anak dalam kondisi bertidak kemampuan, ya, dan orang tuanya, ayah ibunya dalam kondisi yang berkelapangan, ya. Dalam hal ini ayah dan ibu wajib menafkahi anaknya. Ayah terutama wajib menafkahinya. Ketika ayah kemudian membiarkan dan anak ini dalam keadaan darurat, artinya untuk makan saja susah, bukan dia malas bekerja, tidak, tetapi memang di masa seperti sekarang ini umpamanya, ya, susah untuk mendapatkan rezeki, ya, dan ayahnya berkeluasan, berkelapangan rezeki. Ini anak boleh menuntut nafkah yang wajib tadi. Atau anak memang belum mampu mencari nafkah, lalu ayahnya bercerai dengan ibunya, dan ibunya pun dalam keadaan susah untuk mencari nafkah, tidak mau menafkahinya, dan si ayah membiarkan, maka dalam kondisi ini anak boleh menuntut ayahnya, dan bahkan boleh mengadukan ke pihak pengadilan, sampai pun boleh dipenjara, karena masalahnya adalah darurat. Karena anak ini bila tidak dinafkahi, tentu akan hilang nyawanya. Tidak ada nafkah untuk biaya hidupnya. Ya, alhamdulillah, dalam hal ini selesai kita membahas kitab hibah dan hibah antara orang tua dengan anak, dan insyaallah kita lanjutkan dalam hibah orang dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Fadhal Ari. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan berkaitan dengan hibah. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, ikhwatul Islam. Dimudahkan pula kita di dalam mengamalkannya, bermuamalah dengan orang-orang terdekat, keluarga kita. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan disebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa? Di mana ini? Dari Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Iya. Karena saya mendengar bahwa seorang orang tua itu ketika anak sudah balik, maka kewajibannya untuk menafkahi sudah tidak wajib, Ustaz. Benarkah seperti ini, Ustaz? Kemudian yang Ulangi, kedua, Bu. Ulangi, mohon maaf, kurang jelas. karena saya mendengar bahwa jika anak sudah balik, maka orang tua sudah tidak wajib untuk menafkahi. Benarkah pernyataan seperti ini, Ustaz? Iya, cukup Ibu. Kemudian yang kedua, jika anak tidak mau memberikan, maksudnya seorang ayah minta apa anaknya begitu. Kemudian jika anak tidak mau memberikan, berarti ayah ini tidak berhak mengambilnya atau bagaimana, Ustaz? Ya, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, betulkah yang didengarnya bahwa orang tua tidak wajib lagi menafkahi anak apabila sudah balik? Jawabannya, tidak betul. Ya, anak baik laki ataupun perempuan menjadi tanggungan orang tuanya sampai kapanpun juga, kecuali si anak sudah mampu berusaha sendiri. Tadi dalam kasus tadi, si anak bisa mengadukan orang tua kepada pengadilan untuk nafkah yang wajib karena anak tidak mampu. Ya, tidak mampu, mungkin kekurangan kekurangan cakapan fisiknya,
atau memang rezekinya disempitkan oleh Allah. Ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah mau menyempitkan rezeki, mau diapain? Sehingga kurang untuk biaya pokok kehidupannya dan anaknya dia. Ini dalam hal ini, si kakek atau si ayah ini tetap wajib menafkahi anaknya. Jelas begitu juga, apalagi anak perempuan. Memang anak perempuan ketika dia sudah bersuami, nafkahnya wajib ditanggung oleh suaminya. Tapi kata Allah, suaminya tadi terkena PHK, diberhentikan dari perusahaan, dan sedang berusaha ingin berdagang seperti yang lain, tapi karena selama ini sudah terlena mabukkan di perusahaan, biasa datang, ya, kemudian pulang dan dapat setiap bulan gaji yang teratur, sehingga untuk berinovasi, untuk bergerak mencari rezeki dulu itu butuh penyesuaian lagi. Dan dalam masa penyesuaian ini, dia tidak mampu menafkahi anak dan istrinya. Ini bagi orang tua si wanita, wajib dia menafkahi anaknya. Laki-laki ini menantunya wajib, jawabannya tidak. Tapi ya tentu tidak manusiawi aja. Selama ini anaknya dinafkahi oleh si menantunya, dalam kondisi menantunya susah, kemudian si mertua, bapak mertua membiarkan, tentu tidak bijak, tidak manusiawi. Begitu. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi apa sih? Yang kedua pertanyaannya, apabila bapak meminta harta kepada anak dan anak tidak mau, apakah masih diperbolehkan untuk anak tidak menyerahkan hartanya? Silakan Ustaz. Dalam kasus anak tidak mau, ini orang tua bisa mengadukan anak ke pihak pengadilan, tentu pengadilan syariah, ke mahkamah. Karena ini aturan yang dibuat oleh para ahli fikih berdasarkan sabda Nabi SAW. Negara yang tidak menerapkan aturan ini tentu tidak bisa. Ya. Tetapi anak statusnya berdosa. Ya. Syariat Allah yang menciptakan Anda. Kemudian Allah menurunkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menjelaskan aturan yang harus Anda ikutin dalam hidup ini. Dan dalam aturan itu ada ucapan Nabi, inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian itu adalah usaha kalian. Kemudian ada sabda Nabi kepada anak yang mengadukan kepada Nabi, orang tuanya sering mengambil hartanya. Nabi memarahi si anak, anta wa maluka li abika. Ya, berarti anak ini adalah anak yang tidak taat. Kalau orang tua Anda terenyuh hatinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tentu akan rugi Anda selama-lamanya tanpa berbatas waktu di dunia dan di akhirat. Maka seorang anak wajib menghindari ini, mengawasi ini. Kalau saja sebagian para ulama salaf ketika dia makan bersama orang tuanya, dia melambatkan memasukkan makanan ke mulutnya karena khawatir orang tuanya melihat makanannya lahap, sehingga orang tuanya menginginkan yang ada di tangannya atau yang mau dimasukin ke mulutnya, lalu dia makan setelah orang tuanya makan, agar orang tuanya bisa memilih apa yang enak menurut dia. Dan kalau berbarengan makan, dia makan agak lambat, sehingga yang di tangannya kalau orang tuanya melihat pun ditawarkannya kepadanya. Begini seorang sikap seorang anak yang tahu akan kewajibannya pada orang tuanya, yang kewajiban ini telah diatur oleh penciptanya Allah Jalla fi'ula melalui lisannya Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Adapun yang ditanyakan tadi, anak tidak mau, ini siap-siap jadi anak maling kundang kalau istilah legendanya di Indonesia kita, anak durhaka. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semua bermanfaat, khususnya untuk ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Masih kami berikan kesempatan untuk menghubungi kami via telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volumenya, suaranya Bapak. Sudah? Ya. Silakan Pak, pertanyaan ini disampaikan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau Waalaikumsalam. tanya Ustaz, tentang zakat Ustaz. Jadi apabila kita punya rumah 3, terus yang kita tempati 2, terus 1 kita kontrakkan, bagaimana cara menghitung zakatnya Ustaz? Zakatnya hanya pada uang kontrakannya saja. Uang kontrakannya, Afwan, jangan ditutup. Iya. Uang kontrakannya digabung dengan uang Anda yang lain. Bila sampai akhir tahun masih ada dan dicampur dengan uang Anda yang lain sampai nisab, maka sisanya itu dikeluarkan zakatnya. Bila setiap diterima habis, namanya bulanan, dan itu salah satu untuk menutupi kebutuhan bulanan Anda, harian Anda. Terima, gabung dengan pendapatan lain, habis, maka tidak ada zakatnya sama sekali. Ayo Ustaz. Ya Ustaz, cukup jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya. Dan gedungnya tidak ada zakat. Bangunannya tidak ada di zakat. Ada dizakatkan uang dari menyewakan. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya bagi Bapak tadi yang bertanya. Selanjutnya masih seputar pembahasan muamalah hibah. Untuk Anda yang bertanya silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa ini, di mana, mohon maaf? Dengan Ilham di Sukabumi. Silakan Bapak Ilham pertanyaannya. Mau tanya soal zakat Ustaz. Silakan. Silahkan. Kalau misalkan kita menyewakan kios, bayarannya per tahun, kiosnya per tahun. Setiap tahunnya itu, setiap haul, seluruh jumlah nominal kios yang disewakan itu sudah mencapai nisab. Dan tetapi pembayarannya itu tidak berbarengan satu kali gitu Ustaz. Jadi ada yang per bulan ini, apakah zakatnya dibayarkan setiap saya menerima pembayaran sewa atau harus dikumpulkan terlebih dahulu? Puan Pak Ilham, jangan dimatiin teleponnya. Ini dia kiosnya disewakan bulanan bayarannya. Tahunan, Ustaz. Tapi Anda punya kios lebih dari satu berarti. Iya, gitu. Ya. Kalau digabung semuanya hasil kiosnya sampai nisab. Iya, gitu, Ustaz. Ya. Anda punya pemasukan lain selain dari sewa jasa kios ini? Ya, manfaat kios? Ada? Ya, ada. Ya. Biasanya Anda berzakat di bulan apa? Kalau yang selain kios tahunan itu, penghasilannya kalau yang di bulanan itu seperti tadi, dapat 1 bulan habis. Yang bulanan itu habis gitu, Ustaz, untuk kewajiban pokok saja. Ya, Anda dapat. Sekarang ada uang Anda tabungan sampai nisab? Kalau tabungan saya nggak ada, Ustaz. Berarti tidak pernah Anda tersimpan rupiah Anda sampai nisab. Iya. Dan juga tidak ada emas. Emas batangan tidak ada. Nggak ada, Ustaz. Cuman yang dipakai saja. Hanya dari uang yang masuk, dari usaha yang lain, juga dari kios, dipakai seterus setiap bulan. Iya. Dan habis terus, tidak pernah sampai nisab.
Iya, kalau yang selain dari yang tahunan itu habis terus, Ustaz. Artinya kalau saya tanya hari ini Anda punya uang 1 nisab enggak? Enggak. Tidak. Banyak. Berarti tidak ada kewajiban zakat. Oh, kalau yang untuk walaupun yang kalau digabungkan untuk sewa yang tahunan itu sampai nisab, Ustaz. Ya, tapi kan bukan di tangan Anda. Oh iya, iya. Dan jadi hak Anda karena belum dibayarkannya. Oh, nah, Ustaz. Dan ketika dibayarkannya langsung habis. Nah, Belum sampai haul. Dan belum setiap Anda terima belum sampai nisab. Walaupun Anda hitung, kalkulasikan semuanya 1 tahun mungkin sampai 5 nisab. Nisab anggap umpamanya sekarang 90 juta. Berarti kali 5, 450 juta. Anda kalau kalkulasikan, Anda hitung semuanya ada pendapatan dari bulanan ini, dan bulanan dari uang kios semuanya 500 juta. ya. Tapi terimanya tidak sekali sampai 1 nisab, tidak. Mungkin bulan pertama 40, ya, baru setengah nisab. Sebelum terima yang selanjutnya, ini sudah habis terpakai untuk biaya hidup. Dan biaya hidup semuanya untuk yang halal, tidak ada yang haram. Dan pun hidup Anda tidak berlebih-lebihan. Hal yang sesuai dengan kehidupan manusia lainnya. Ya, apa yang maksud berlebih-lebihan itu? Kebutuhan yang mubah tapi melebihi. Umpamanya kendaraan roda 4 Anda, setiap keluar model yang baru Anda beli. Bahkan ada mobil-mobil yang antik Anda beli dengan harga yang mahal. Dan itu kebutuhannya dipakainya paling setahun 2 kali atau sekali aja. Selainnya hanya biaya perawatan. Ini hidup berlebihan, hukumnya haram. Seorang muslim tidak boleh hidup seperti ini. Tapi alhamdulillah umpamanya untuk kebutuhan yang penting, memang ada kendaraan roda 4 tapi normal 1 atau 2. Ya. Maka alhamdulillah ini tidak ada kewajiban berzakat. Baik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan bagi para penelpon kita di kesempatan kali ini. Kita akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertama kami bacakan dari Abu Akil di Maluku Utara. Bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya bagaimana jika ayah menarik hibah dari anak, sementara dengan ditariknya harta hibah itu memudaratkan anak karena kebutuhan pokoknya terganggu. Apakah ayahnya bisa menariknya atau tidak, Ustadz? Silahkan. Ya. Dalam kasus seperti ini, ayah tidak boleh menarik hibahnya. Walaupun ayah tidak menghibahkan, ayah wajib menafkahi anaknya. Ya, cuman tidak perlu Anda mengatakan tidak boleh ayah. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Seperti umpamanya Anda mengatakan, qadarullah, saya bukan malas ayah, tapi rezeki belum datang. Banyak hal sudah saya lakukan. Dan menurut SOP bisnis, ini harusnya menguntungkan. Tapi qadarullah sampai sekarang ternyata belum ada yang bisa untuk mencukupi biaya kehidupan saya, anak, dan istri. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Dari Toto di Bandung bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bapak saya sudah meninggal, kemudian warisan belum dibagi. Salah satu anak mengaku kalau bapak punya utang dan dijanjikan akan dibayar dengan memakai tanah yang ada di sana, kata dia, dengan menuju suatu tempat. Apakah ini sah atau ahli waris harus bayar hutangnya saja? Kemudian tanah tersebut tetap dibagi atau dijadikan amanah.
Ustaz, mohon penjelasannya. Silakan. Ulangi. Bapaknya wafat, Wafat. meninggalkan hutang. Katakan hutangnya dari tanah yang di situ. Iya. Nih, Terus nah kan apa dibayar dengan wajibnya? tunai. Apakah ahli warisnya membayar saja hutangnya sejumlah uang yang dihutang sama bapak, kemudian tanah yang ditinggal itu dibagi warisan, atau sesuai amanah yang telah disampaikan bapak cukup dengan membayar tanah tadi? Ya, tidak ada pembagian warisan sebelum hutang dibayar. Kalau anak-anak mengatakan ya udah kita bayarkan hutang ayah, ya siapa yang punya uang, umpamanya satu punya uang, ya udah tolong bayarkan, nanti diambilkan dari harta warisan. Umpamanya hutangnya 500 juta, dibayarkan oleh salah seorang anak yang berhak ada bertiga, ya, yang dua tidak bayar, satu yang bayar. Maka dihitung warisan ayah ada umpamanya 1 miliar. Ada tanah, ada segala macam, ada rupiah, ada emas, ada kebun, ada sawah. Alhamdulillah. Nilainya 1 miliar. Lalu yang anak yang membayarkan 500 juta tadi berhak mengambil 50% sebelum waris dibagi. Dinilai ternyata tanah yang satu ini sama dengan nilainya 500 juta. Dia mengatakan kepada dua adiknya, ini bagaimana? Kalian setuju ini menjadi milik saya? Karena saya yang membayarkan hutang ayah. Kalau mereka menjawab setuju, iya. Kemudian yang notarilkan. Dibuatkan di akta notaris. Bahwa itu menjadi milik dia. Yang sisanya mereka bagi bertiga lagi sesuai dengan hak waris masing-masing. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan anak perempuan? Apakah hukumnya sama apabila bapak atau ibu meminta hartanya? Apakah hukumnya sama dengan anak laki-laki yang harus memberikannya? Sedangkan anak perempuan tersebut sudah menikah dan hanya mendapatkan rezeki, maksudnya mendapatkan nafkah dari suaminya saja. Mohon pencerahannya Ustaz, silakan. Ya. Juga sama halnya boleh ayah dan ibu dari si wanita mengambil harta anak wanitanya, bukan anak menantunya. Dari mana harta anaknya wanitanya dia? Dari suaminya. Suaminya beri nafkah atau berikan hadiah, umpamanya suaminya mengatakan, ini emas untuk kamu 100 gram. Ya. Lalu ayahnya datang, ya, dan anak bercerita, ada ya ini 100 gram, kemarin abang menghadiahkan. Kata ayah, kasih ayah 50 gram ya. Boleh. Atau ayah mengambil 50 gram, ini 50 gram untuk ayah ya, boleh. Jelas. Yang tidak boleh diambilnya harta suaminya atau menantu si ayah ini dan ibu ini. Itu ya tidak boleh. Kalau umpamanya rumah atas nama menantu laki-lakinya, bukan nama anaknya. Mobil juga atas nama menantu laki-lakinya, bukan atas nama anaknya. Ini si ayah dan ibu tidak boleh mengambil, memakai, menjualkan, menyewakan, kecuali izin dari menantunya. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan kembali memberikan kesempatan bagi penelpon. Silahkan secara langsung Anda bisa bertanya pada Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizallah Ta'ala. Dan silakan, halo. Jakarta Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Adi di Ciracas Pak. Silakan Bapak Andi di Ciracas. Ini mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat. Anda mau jual emas Ustaz. Cuman jualnya itu ke saudara, cuman posisinya jauh Ustaz. Kalau emas kan nggak boleh harus tunai ya. Nah kemudian Dan biadin harus tangan dengan tangan. Ya tunai dan sama. Nah kemudian karena jauh gitu akhirnya akadnya dirubah Ustaz. Jadi misalkan akadnya itu kita pinjam uang,
Nah, nanti sore dibayar. Nah, sorenya baru kita ke sana bawa emas, ditimbang, dijual ke dia. Kemudian uangnya dibayarin untuk bayar utang itu kira-kira bisa nggak Ustaz? Kalau hutang mungkin akan bermasalah. Sebaiknya dititipkan. Karena Nabi SAW melarang menggabungkan pinjaman dengan jual beli. Kamu transfer uang dulu ke saya, biar aman. Nah, kalau saat terimanya langsung, khawatir ya sisi keamanan mungkin akan bermasalah. Transfer dulu uang ke rekening Anda sebagai titipan. Ya, tapi itu milik Anda uang. Kan belum menjadi milik si penjual, si milik yang mengirim. Kemudian Anda bawa emas ke rumah adik tadi. Ya. Kemudian setelah disepakati, itu uang yang kamu titipkan bagaimana? Mau pakai itu bayarnya atau pakai yang lain? Ya udah, pakai itu. Ya, itu boleh. Oh ya, baru kalau Ustaz. Oh, ya, Jazakallahu khairan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mendengarkan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini, dan Ustadz telah meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik via telepon maupun pesan singkat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustadz. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menyempurnakan ibadah kepada Rabb-nya, dan kesempurnaan itu ditunjukkan dalam baktinya kepada ibu dan bapaknya. Apapun yang diinginkan oleh ibu dan bapaknya dari hartanya, tanpa pernah ragu, tanpa pernah merasa tidak nyaman untuk menyerahkannya kepada kedua orang tuanya, karena tundukannya kepada Allah. Dan ini adalah kebahagiaan bagi kita seorang anak di dunia dan di akhirat. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.